Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi kita di ruang virtual kali ini dalam webinar pelatihan mandiri Platform Merdeka Mengajar dengan judul webinar yaitu Strategi Efektif dalam Membuat Portofolio sebagai Instrumen Asesmen Project Profile. Selama ini, portofolio telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kegiatan belajar mengajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Namun, salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana Recording in progress. tantangannya adalah bagaimana melibatkan murid secara aktif dalam proses penyusunan portofolio tersebut. Tidak sedikit kasus di mana murid hanya terlibat secara pasif dalam pembuatan portofolio. Lah Bapak Ibu, kita di webinar kali ini akan mengeksplorasi cara-cara untuk mengatasi tantangan tersebut agar dapat membuat portofolio project profil yang mewakili pencapaian dan perkembangan murid serta dapat digunakan sebagai instrumen asesmen yang efektif. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kegiatan webinar kali ini, kita berdoa terlebih Ini wakil dahulu ya. pemana? Mudah-mudahan webinar kita Pengangkat. kali ini selalu Hah? dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Berdoa menurut agama Enggak dan taruhan. keyakinan Bapak masing-masing. anu nih. Berdoa Cepat telepon. dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, saya izin untuk perkenalan diri terlebih dahulu ya. Di sini saya sebagai moderator, saya berasal dari SMP Negeri 15 Buru, Provinsi Maluku. Nama saya Budi Santoso. Saya adalah seorang guru matematika. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya, Bapak Ibu silakan nanti membagikan pengalaman belajar hari ini di media sosial dengan menggunakan tagar hashtag Kurikulum Merdeka di PMM. Kemudian Bapak Ibu bisa mengetak akun Instagram Ditjen GTK Kemdikbud agar nanti dapat direpost oleh akun resmi Ditjen GTK Kemdikbud RI. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mengawali webinar, kita adakan permainan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengetik jawaban di kolom chat ya. Nanti jawabannya apa, silakan diketik. Sekarang kita mulai dari permainan yang pertama. Ini ada tebak gambar. Silakan Bapak Ibu diketik di kolom chat. Ayo jawabannya apa ini? Nah, ini ada yang sudah jawab. Nah, ada berapa orang? Ini sudah jawab, sudah Kemangi ya? Oh, ada jawab Kemangi. Oke, ternyata sudah bisa semua ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada ini 5, li sama dengan ke, pelangi, pela dihapus jadi Kemangi. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke tebakan berikutnya. Nah, sekarang ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Ada berapa huruf dalam abjad? Oke, ini pertanyaan berikutnya. Kemanginya sudah ya, sekarang lanjut lagi. Nah, itu ada jawab 5, ada yang 28 tuh, ada yang beda-beda ya, ada yang 4. Ayo, mana yang benar ini? Ada yang 26, ada yang 5, Hmm, 4, belum. ada yang 3 malah. Oke, kita hitung ya di Ya. situ. Abjad Ya ada kenapa berapa A? sendiri deh, Mah? Oke, Bapak Ibu, untuk mikrofon bisa dimatikan ya. Silakan dimatikan biar tidak mengganggu. Nah, ini abjad ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang menjawab 5 berarti 100 ya. A, B, C, A, D itu ada 5. Oke, kita lanjut ke tebakan berikutnya. Siap-siap ya. Ini paling gampang ya. Saya nggak ngasih tebakan yang susah. Tenang aja Bapak Ibu. Nah, ini gambar apa ini Bapak Ibu? Terus ada keterangannya MJ sama dengan RT. Ini masih ada yang jawab 5 itu pertanyaan tadi. Wah, ini jawab kereta api, kereta api. Oke, Bapak Ibu. Ada yang jawab kereta. Kalau kereta masih kurang, Bapak Ibu. Oke, luar biasa. Ini memang gampang. Memang saya sengaja saya kasih gambar gampang biar Bapak Ibu antusias untuk menjawab di kolom chat. Oke, jawabannya benar memang kereta api. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu ya, tebakan berikut. Sepatu biru kejebur di Laut Merah jadi apa? Ayo, jadi apa ini? Ada yang basah, ada yang ungu, ada yang kereta api. Itu pertanyaan tadi. Ada ungu, jingga, terapung. Wah, mana yang benar ini? Ternyata ini variasi jawabannya.
Tenggelam. Oh, oke. Tapi banyak sudah benar kok di situ saya lihat. Jadi kalau sepatu biru kejebur di laut merah jadi apa? Ya jadi basah. Nggak mungkin juga jadi ungu karena sepatu itu benda padat. Lalu kemudian di laut merah ya laut merah juga sebenarnya bukan merah juga. Jadi jawabannya basah. Oke Bapak Ibu, ini tebakannya sudah. Ini tebakan yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya Bapak Ibu. Kemudian di sini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu nanti jika ingin membagikan praktik baik atau pertanyaan tentang pembuatan portofolio sebagai instrumen asesmen project profil itu nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu nanti dihimbau untuk tidak mengklik segala link yang dikirimkan selain yang dikirimkan oleh tim PMM di kolom chat. Ya, hati-hati ya di situ kadang ada link-link yang tidak resmi itu nggak usah diklik ya Bapak Ibu, abaikan saja. Kemudian nanti webinar ini tidak memberikan sertifikat secara langsung. Namun poin kehadiran akan digabungkan ketika Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik pelatihan mandiri di PMM berarti nanti bisa dapat sertifikat. Kalau untuk webinar khusus ini tidak dapat, tapi nanti langsung nyambung di pelatihan mandirinya. Nah, sekarang mari kita berkenalan ya Bapak Ibu ya dengan teman belajar kita malam hari ini. Oke, next. Nah, ini yang pertama teman belajar kita itu yaitu Bapak Maulana Yusuf MPD. Beliau adalah seorang guru SD Negeri Cipete Utara 15, Jakarta ya kalau tidak salah ini. Nah, ini teman belajar pertama. Kemudian next kita lanjut teman belajar berikutnya. Ini seorang koordinator TK Kinderfield Duren Sawit Jakarta, yaitu Ibu Carolina Hakim SPD. Jadi mereka berdua nanti menemani Bapak Ibu ya sebagai teman belajar untuk webinar malam hari ini. Oke, berikutnya Bapak Ibu silakan nanti ya jika ada pengalaman praktik baik atau pertanyaan langsung saja ya nanti ya bisa dituliskan di kolom chat, yaitu tentang pembuatan portofolio sebagai instrumen asesmen project profil. Silakan dibagikan lah yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah, di tempat tugas Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu untuk menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk di teman belajar yang pertama ya, yaitu Bapak Maulana. Ini Bapak Maulana. Halo Halo, Bapak. Pak Budi. Ya, sudah siap ya Gimana? Bapak untuk berbagi? Siap, siap. Suara saya aman, Pak Budi? Aman, Aman? Pak. Aman. Aman. Siap. Oke, kalau sudah, silakan waktu saya persilakan buat Pak Maulana. Baik, terima kasih Pak Budi dan Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa yang pada malam hari ini mengikuti webinar di PMM semuanya. Tapi sebelum saya memulai nih Pak Budi ada pantun nih, biar semuanya tambah semangat ya. Oke, orang muda, orang tua. Oke, pergi ke Cakep, sawah bersama petani. Apa cakep, kabar guru hebat semua? Selamat datang di webinar malam ini. Oke, oke. nah, oke, terima kasih yang udah bilang cakep ya. Semoga semuanya ketularan cakep semuanya. Amin. Nah, Amin. baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu planning portofolio dalam project profil. Next, Mbak. Jadi, kita harus sedikit banyak, mengklarifikasi terlebih dahulu bahwasanya project profil pelajar Pancasila sebagai bentuk penguatan karakter peserta didik kita itu semua, kebanyakan ya Pak Budi dan juga Bapak Ibu semuanya, orientasi sekolah-sekolah itu, guru-guru itu adalah berupa produk dan lain sebagainya. Tanpa mengindahkan bahwasanya ada karakter loh, ada dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita kembangkan. Nah, salah satunya caranya bagaimana adalah kita melakukan assessment yang sesuai. Maka salah satu yang kita akan bahas di sini adalah terkait dengan penilaian portofolio dalam proyek profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, saya yakin nih Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa yang ada di sini semua sudah banyak tahu tentang portofolio itu apa. Apakah hanya sekedar kumpulan dokumen? Ya, betul.
Tapi tidak hanya sekedar hanya, namun di sini adalah kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya murid dalam bidang tertentu. Namun akan lebih spesifiknya lagi bagaimana di dalam proyek profil pelajar Pancasila nanti kita akan bahas tuntas di sini Bapak Ibu semuanya. Khususnya dalam poin-poin terakhir di sini. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ketika kita menggunakan portofolio sebagai assessment dalam proyek profil pelajar Pancasila, itu menjadi salah satu rujukan bagi kita, guru dan juga murid yang itu kita lakukan, saya lakukan untuk mengetahui nih perkembangan belajar mereka. Nah, ada kata-kata yang perlu kita heading di sini yaitu perkembangan belajar mereka. Berarti kan sebuah proses yang tidak hanya dinilai pada tahap akhir aja berupa produk. Padahal tidak ada produk pun tidak masalah proyek profil pun Pancasila. Nah, karena ada perkembangan di sini berarti ada proses di mana penilaian portofolio itu bisa kita lakukan mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir yang nantinya akan menjadi bukti otentik ya kan perkembangan belajar murid yang akan kita informasikan kepada orang tua. Nah, kenapa kok portofolio itu menjadi salah satu bagian yang pernah saya lakukan dalam proyek profil dan lain sebagainya? Karena di sini ketika kita mempelajari terkait dengan prinsip dari portofolio dalam assessment proyek profil itu semua adalah merupakan dokumentasi pembelajaran berbasis proyek ternyata Bapak Ibu semuanya. Agar murid itu mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan komprehensif. Nah, di sini kan terkadang portofolio kita hanya sebagai guru mengumpulkan dokumentasi, dokumen-dokumen kita masukkan ke dalam file, kita masukkan ke dalam Bindek dan lain sebagainya. Namun ada hal yang lebih daripada sekedar itu. Apa? Yang pertama itu adalah rasa kepemilikan. Rasa kepemilikan peserta didik. Maka dalam penilaian portofolio dalam proyek profil di sini adalah kita meminta peserta didik itu hal simpelnya adalah memilih, nak kamu mau mana nih yang dimasukkan ke dalam dokumen portofoliomu. Jadi ada rasa keterlibatan peserta didik di dalam melakukan sebuah prosesnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri. Ya, karena kenapa? Karena diberikan kesempatan oleh guru untuk menentukan apa yang dia miliki, apa yang dia bisa, apa yang dia minati, dan apa yang dia nilai. Ini loh Bu yang paling baik dari saya. Kan seperti itu. Kemudian dapat juga melakukan refleksi kritis dan kemajuan belajar serta informasi guru dan bagi juga orang tua. Next, Mbak. Nah, selanjutnya dalam prosesnya Bapak Ibu semuanya, dalam proses pembelajaran proyek penguatan proses belajar Pancasila dengan melakukan penilaian portofolio, ada hal-hal dasar yang perlu di sini sedikit banyak saya sampaikan terkait dengan prinsip sebelum nanti saya memberikan contoh-contohnya. Yang pertama adalah, nah ini, terkadang yang kita lupa sebagai guru termasuk saya pada awalnya seperti itu apa? Penilaian dilakukan oleh murid bukan terhadap murid. Jadi penilaian itu seperti yang tadi saya sampaikan, mulai dari pemilihan dokumen, karya, bentuk laporan, apa yang mereka akan masukkan ke dalam dokumen itu sejatinya adalah dilakukan oleh murid itu sendiri. Pertanyaannya, apakah anak TK bisa? Oh, bisa. Nanti ada Bu Karolin yang menjawab. Apakah anak SD bisa? Bisa. Apakah semua jenjang bisa melakukan? Bisa. Karena di poin 5-nya itu apa? Portofolio dikerjakan dengan bimbingan dari guru. Poin keduanya apa? Portofolio merupakan hasil kerja yang menunjukkan kemampuan murid secara jelas dan menjadi refleksi proyek secara berkala. Jadi ketika kita mau memulai penilaian portofolio dalam proyek profil pelajar Pancasila, maka kita tidak hanya mengumpulkan sebuah dokumen-dokumen dari peserta didik, laporan-laporan peserta didik, tapi kita harus tahu dulu nih, di tahap awal seperti apa, di tahap proses seperti apa, di tahap akhir pun seperti apa, sehingga proses perkembangan dari peserta didik itu dapat tergambar. Apa yang dilihat? Ya tentu saja kalau proyek profil pelajar Pancasila dalam hal ini adalah P5, yang kita lihat adalah perkembangan dari ketercapaian dimensi profil pelajar Pancasilanya, elemennya, sub-elemennya, baik itu dimensi mulai dari beriman, bernalar kritis, berpendidikan global, kreatif, dan lain sebagainya. Dan yang nomor 4 adalah menunjukkan perkembangan murid dalam pembelajaran. Nah, inilah yang menjadi prinsip-prinsip bagi kita, saya sebagai guru ketika kita mau melakukan penilaian portofolio dalam proyek
penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ada yang saya garis italic atau garis miringkan. Kita tidak mengarahkan isi portofolio, tetapi kita dapat berikan panduan. Nah, semangat juga apresiasi kepada murid. Nah, disinilah bentuk kenapa tadi disampaikan dalam sebuah konsepnya itu membangun kepercayaan diri. Karena kita tidak mengarahkan, tapi membimbing sehingga anak nanti muncul rasa kepercayaan diri itu sendiri. Nah, next lanjut, Mbak. Nah, lalu apa sih yang saya lakukan di sekolah? Saya di sini juga mengutip dari berbagai macam praktik baik yang pernah guru-guru lakukan. Saya mencoba untuk mengkombinasi, mengadaptasi dan lain sebagainya. Ada yang namanya tahap makers, Bapak Ibu semuanya, tahap makers ya kan. Nah, di samping dengan sintaks-sintaks yang memang atau sequence-sequence yang ada di panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dimulai dari masalah. Bagaimana sih cara membuat portofolio dalam proyek profil pelajar Pancasila? Karena kan proyek profil pelajar Pancasila ketika kita menggunakan portofolio itu kan dibuat dari awal sampai akhir proyek. Maka yang harus kita sesuaikan dengan tahap proyek itu adalah pertama, ketika kita makers, makers itu singkatan dari pertama adalah masalah dan apa idemu di sini Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam tahap ini saya mencoba nih mengajak murid atau membimbing murid untuk menentukan suatu masalah yang ada di sekolah saya. Kemudian kita bersama-sama menyelesaikan dengan mengeluarkan ide-ide solusi. Nah, oleh karena itu pada tahap ini nih Bapak Ibu semua, bagaimana portofolio itu berjalan pada tahap awal di sini, anak itu kita minta untuk mencatat sebuah ide-ide yang mereka pikirkan, yang mereka dapatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Khususnya dalam tema-tema P5-nya, misalkan pada waktu itu tema gaya hidup berkelanjutan. Dengan topiknya di sekolah saya adalah lahan kosong menjadi produktif. Jadi memang ada lahan kosong, hanya ada rumput-rumput, toh ini kok sayang banget kalau tidak dimanfaatkan. Maka dijadikanlah sebuah lahan produktif. Itu kan sebuah masalah awalnya. Daripada membuat sarang penyakit, misalkan sarang nyamuk, sarang ular, dan lain sebagainya, lebih baik ini kita buat menjadi lahan yang produktif. Nah, anak itu diajak menentukan masalah. Kita cari solusinya, mulai dari apa yang akan dilakukan, apa yang akan ditanam nih. Mereka mempelajari tentang tanaman-tanaman produktif, sampai bagaimana mereka melakukan proses perawatannya, pemeliharaannya, piketnya, mengolah hasilnya. Itu dalam bentuk rancangan dulu. Nah, anak mencatat itu semuanya. Boleh mencatat, boleh mereka dalam bentuk misalkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk misalkan video, audio, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi dokumen anak yang nantinya akan di-filing menjadi portofolio di tahap awalnya. Jadi kita bebaskan anak. Anak ada yang memiliki kemampuan membuat podcast dan lain sebagainya. Silahkan dan lain sebagainya. Dan ide-ide ini menjadi catatan yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap konsep. Di mana dalam tahap konsep ini anak itu diminta merancang konsep untuk solusinya nih. Oh, udah tahu nih masalahnya seperti ini nih. Maka saya akan merancang sebuah konsep untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya terkait dengan lahan kosong nih. Tentu saja dengan bimbingan guru. Mulai dari misalkan anak sudah mampu nih, oh tanaman produktif misalkan cabai, misalkan pohon tanaman-tanaman buah dan lain sebagainya. Medianya apa ya yang cocok karena lahan di sekolah saya kan sempit dan lain sebagainya. Bagaimana anak membuat jadwal piket, bagaimana anak pengolahannya dan lain sebagainya. Anak merancang itu semua, baik itu dalam bentuk tulisan kah, dalam bentuk misalkan media-media sosial dalam bentuk konten kah, audio kah, dan lain sebagainya, gambar kah. Itu kalau saya bebaskan kepada anak-anak saya semuanya. Yang nantinya coba, nah mana yang akan kamu berikan untuk menjadi proses yang terbaik dari diri kamu untuk menjadi filing dokumentasi portofolio. Jadi keterlibatan peserta didik dalam penilaian portofolio itu sangat, ya kan? Sangat berperan aktif di sana. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap eksekusi, di mana mengajak murid itu untuk mendokumentasikan perkembangan tahapan-tahapan yang dilakukan. Misalkan apa? Contohnya kan tadi saya tuh tema gaya hidup berkelanjutan, lahan kosong menjadi produktif. Anak setiap waktu-waktu tertentu mencatat nih,
melalui lembar-lembar aktivitas yang memang sudah diberikan oleh guru, mulai dari proses pemeliharaannya. Wah, di minggu pertama misalkan sudah mulai ada perkembangan apa nih dalam tanaman tersebut? Tingginya kah? Apakah ada tanaman yang hidup kah? Apakah ada tanaman yang mati kah? Dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah ada dimensi yang diukur di sana? Yang disasar di sana ada. Contohnya apa? Ketika dalam tema ini kami mengambil yang namanya itu pertama adalah gotong royong. Kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bernalar kritis. Ketika nanti anak menemukan sebuah permasalahan, waduh, kok tanaman saya kok banyak yang mati ya? Kenapa ya? Apakah ada yang salah dalam proses penanamannya? Itu kan memancing anak untuk bernalar kritis. Apa yang terjadi? Nah, nanti dengan bimbingan guru mencari sebuah informasi, mereka mencoba untuk memperbaikannya. Di dalam perbaikannya itu ada tahap renovasi, yaitu apa? Mengetahui nih kelebihan dan kelemahan serta mencatat yang nantinya akan menjadi dokumentasi portofolio anak-anak semuanya, rangkaian tahapan-tahapan itu semuanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bentuk laporannya itu saya serahkan, boleh dalam bentuk gambar kah, boleh dalam bentuk tulisan kah, video kah, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah tahap sosialisasi. Ketika semua tahapan-tahapan itu selesai, tahapan sosialisasi, yaitu presentasi. Kalau waktu itu tahap presentasi lembar folio, di mana anak itu melakukan presentasi di depan teman-temannya tentang apa saja sih yang sudah dia lakukan, apa saja sih yang sudah dia peroleh dalam proses proyek P5 tersebut, sampai nanti mereka mencoba memamerkan hasil panennya. Jadi adanya gebyar, adanya pentas seni, adanya panggung dan lain sebagainya itu bukanlah suatu kewajiban Bapak Ibu semuanya. Sosialisasi itu hanya sekedar bentuk sederhana aja. Oke, saya akan menceritakan tentang apa yang sudah saya dapatkan dan saya pelajari dalam proses mengubah lahan kosong ini menjadi lahan yang produktif, anak berbicara di depan teman-temannya dan lain sebagainya. Kemudian di tahap selanjutnya adalah tahap lakukan refleksi, yaitu terkait dengan ini penting banget refleksi. Apa yang kamu senangi? Apa sih masalah-masalah yang misalkan kamu hadapi? Kemudian apa dari kegiatan sekian banyak tahapan itu yang paling menarik dari prosesnya itu yang kamu sukai? Apa pelajaran yang paling kamu dapatkan dalam proses ini? Bahkan sampai dengan kesulitan apa yang kamu temukan dan apa yang akan kamu lakukan gitu kan ya, untuk menjadikan hal-hal yang sudah kamu pelajari ini lebih baik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tahap-tahap makers yang pernah saya lakukan di sekolah saya, mulai dari ada tema gaya hidup berkelanjutan, dan yang kemarin baru banget terjadi itu di semester sebelumnya adalah terkait dengan bangunlah jiwa dan raganya, yaitu kita mengangkat sebuah topik perundungan, say no to bully, dan itu adalah berbagai macam praktik baik. Mungkin nanti kita akan bahas sekaligus sharing-sharing terkait dengan praktik baik yang pernah saya lakukan, dan juga Bapak Ibu juga semua bisa bercerita bersama kami semua yang ada di sini tentang praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi itu yang dapat saya bagikan untuk sementara waktu di sini, Pak Budi. Mungkin nanti kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Budi dan juga Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, terima kasih Pak Maulana, luar biasa ya penyampaiannya tadi ya. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Maulana. Ke Bapak Ibu, tadi Pak Maulana ada pantun, saya juga ada pantun ya, saya nggak mau kalah juga. Jalan-jalan ke Pulau Buru, jangan lupa ke Jiku Merasa. Yuk semangat Bapak Ibu, bagikan praktik baik di kolom chat. Nah, oke Bapak Ibu, saya ingatkan kembali sebelum kita lanjut ke teman belajar berikutnya untuk Bapak Ibu membagikan pengalaman terkait penggunaan portofolio di sekolah Bapak Ibu. Nanti akan saya bacakan Bapak Ibu. Jadi silakan, nggak usah malu-malu ya untuk membagikan praktik baik terkait pembuatan portofolio di sekolah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjut kembali ya untuk teman belajar berikutnya, yaitu Ibu Carolina Hakim. Halo Ibu Lina. Halo Pak Budi, thank you Pak Budi. Ya, bagaimana Iya, sudah siap Bu untuk berbagi praktik baik ini? oh siap Pak. Iya, oke.
Terima Oke, kasih Pak Budi silakan. untuk kesempatannya. Salam Ya, sehat Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Baru saja kita mendengarkan penjelasan yang cukup singkat, padat, dan jelas ya dari Pak Maulana, dari mulai esensi portfolio itu apa sih, kenapa sih kita bikin. Di situ tadi Pak Maulana udah coba jelasin bahwa dalam portfolio itu kita melihat proses perkembangan dari awal sampai akhir proyek profil. Nah, di sini pada momen berbagi praktik baik ini, saya mau coba membagikan strategi apa nih yang bisa dipakai dalam pembuatan portfolio di jenjang PAUD. Nah, gimana kalau di PAUD? Kalau tadi Pak Maulana di SD ya, Pak Maulana menggunakan metode makers ya tadi namanya ya, cukup menarik. Nah, coba saya akan berbagi bersama Bapak Ibu guru semua. Boleh next, Ibu? Iya, baik. Kalau di sekolah kami, kebetulan saya bertugas di TK Kinderfield. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar atau mungkin sudah pernah tahu bahwa di sekolah kami ini mengaplikasikan metode belajar inquiry based learning. Apa sih inquiry based learning itu? Itu adalah salah satu metode pembelajaran ya yang dipakai di mana di situ murid-murid mencoba mencari tahu, menyelidiki sesuatu, mencari informasi secara mandiri, menemukan sendiri jawaban-jawaban dari hal-hal yang ingin mereka tahu. Nah, karena di situ melalui pembelajaran inquiry based learning ini kami meyakini bahwa setiap anak-anak itu punya rasa ingin tahu yang cukup besar, Bapak Ibu. Bahkan anak TK sekalipun. Justru anak TK ini lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita tidak menyangka itu keluar dari mulut anak TK gitu. Nah, untuk inquiry based learning ini tahapannya terbagi menjadi 5. Boleh next Ibu. Yang pertama itu ada tuning in. Nah, nanti apa sih kaitannya setiap tahapan ini pada pembuatan portfolio? Nanti akan coba saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu ya. Ada tuning in, kemudian yang kedua ada proses yang namanya finding out, dan yang ketiga ada sorting out, keempat ada going further, dan yang kelima ada final project. Nah, gimana nih caranya? Kami sebelum memulai project profil ini menggunakan si inquiry based learning ini, kami memberitahu dulu kepada anak-anak bahwa dalam proses kalian belajar project profil ini, mereka akan membuat portfolio, dan setiap langkah-langkah ini mereka akan diberikan assessment. Seperti apa? Coba kita lihat ya. Oke, ini praktek yang saya sudah lakukan di sekolah. Boleh next, Ibu? Ya, oke. Tahapan satu yaitu tahapan tuning in. Tuning in itu adalah proses di mana guru itu mencoba mengajak anak untuk masuk ke dalam topik atau tema yang akan dibawakan sebagai project profil ya, sebagai proyek P5 kita gitu. Nah, ini ada contoh waktu itu kami di sekolah mencoba membawakan tema tentang Aku Sayang Bumi, Sampahku Kreasiku. Seperti itu. Pada tahap tuning in ini kita mencoba untuk bagaimana supaya tidak mendirect anak untuk langsung kita mau belajar, kita ada proyek profil pelajar Pancasila loh, kita mau belajar tentang Aku Sayang Bumi. Tidak, jadi kita tidak dimulai dengan menginfokan temanya, justru kita mau ajak anak untuk find out, mereka cari tahu sendiri, ini mau ngomongin apa sih Miss aku tuh mau ngajarin aku tentang apa. Jadi kita mengajak anak-anak dengan bermain, kita membawa anak-anak keluar ke lapangan sekolah, mereka di situ kita ajak untuk menemukan sesuatu hal-hal yang ada di sekitar mereka. Kita memberikan mereka keranjang, mereka keliling, terus mereka lihat, oh di sekitarku ada sampah dan lain sebagainya. Dan dari situ mereka melihat, dari situ kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, kira-kira dengan kegiatan ini kita akan belajar tentang apa ya, seperti itu. Nah, disitulah tahap tuning in, mereka masuk ke dalam ide atau topik yang ingin kita bawakan. Di situ mereka tahu, oh iya hari ini kita mau belajar tentang sampah dan lain sebagainya. Sehabis kegiatan itu berlangsung, kita melakukan
refleksi Bapak Ibu atau menggunakan assessment ya. Setelah anak-anak melakukan kegiatan, kita meminta mereka misalnya gambarkan atau apa yang kalian temui dari kegiatan hari ini. Nah, anak TK mulailah menggambar. Tadi aku keliling lapangan, aku tadi ngambil daun, aku ngambil sampah plastik dan sebagainya, itu mereka gambar. Nah, biasanya kalau untuk kegiatan P5 ini, kegiatan tuning in ini bisa dilakukan dalam beberapa hari, tidak hanya dalam 1 hari, mungkin 2 hari. Nah, untuk hari keduanya bisa dilakukan dengan kegiatan yang berbeda, Bapak Ibu. Dan di situ kita juga bisa melakukan refleksi. Jadi setelah melakukan kegiatan, mereka melakukan assessment formatif ya. Dari assessment itu mereka bisa memilih yang mana nih yang akan mereka masukkan ke portfolio. Jadi di situ anak-anak bisa melihat informasi awal apa sih yang mereka dapatkan di tahap tuning in, dan itu mereka masukkan ke dalam portfolio. Kemudian tahapan kedua yaitu finding out, di mana mereka mencoba menggali informasi lebih dalam lagi tentang topik yang sedang dibawakan. Ini sebagai contoh, waktu itu kita masih masih dengan tema sampah. Jadi di situ anak-anak mulai mencari tahu bahwa di sekolah itu tong sampahnya ada 2 jenis, ada tong sampah organik dan non organik. Apa sih bedanya? Dan mereka mencoba mencari tahu dan lewat pertanyaan-pertanyaan, dan kebetulan ada teman-temannya yang juga sudah punya pengetahuan itu dan mereka sharing. Kalau kata mamaku, tong sampah yang warna hijau itu untuk apa gitu. Jadi dari situ mereka saling bertukar informasi. Kami guru hanya mengarahkan. Setelah itu mereka melakukan, oh iya, kalau kata si teman aku ini buat sampah yang ini. Nah, mereka masukin sampah organik, sampah-sampah daun ke dalam tong sampah yang khusus organik. Tapi kalau sampah-sampah kertas dan sebagainya mereka masukkan kemana. Nah, itu adalah tahapan mereka finding out, mencari tahu. Nah, setelah kegiatan, tentunya kami kembali melakukan assessment kepada anak-anak. Assessment-nya dapat berupa tadi ya, dapat berupa mind map, atau mungkin mereka bermain puzzle. Sebenarnya kalau anak TK itu lebih banyak bermain ya ketimbang paperwork seperti itu. Tapi di sini contohnya saya dan teman-teman coba mengajak mereka untuk membuat mind map hasil yang sudah mereka dapati dari pembelajaran tentang sampah organik dan non-organik. Nah, setelah tahapan kedua selesai, dan itu terdiri dari beberapa hari, teman-teman ini juga diberikan kesempatan, ayo kamu pilih dari tahapan finding out ini, kertas mana yang mau kamu masukkan ke dalam portfolio. Jadi anak-anak memilih sendiri, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, boleh next Ibu. Di tahapan ketiga, kita ada tahapan sorting out. Nah, sorting out ini anak-anak terus belajar lagi, mengetahui bahwa kalau di sini contohnya ya, anak-anak belajar bahwa sampah non-organik itu ada yang bisa di 3R ya, recycle, reuse, and recycle. Yang mana saja nih sampah-sampah yang bisa dipakai lagi, digunakan kembali, atau bisa didaur ulang, atau bisa digunakan lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini anak-anak juga belajar, bisa lewat video, bisa lewat pembelajaran tanya jawab bersama teman-teman dan lain sebagainya. Setelah itu mereka kembali melakukan assessment yang sudah kami siapkan. Assessmentnya apa? Kembali assessmentnya biasanya anak TK itu bisa dalam bentuk bermain atau mereka menempel gambar seperti itu. Nah, dari kegiatan sorting out ini kembali mereka kami minta untuk memasukkan hasil assessment yang mana yang ingin mereka masukkan ke dalam portofolio. Nah, kemudian langsung masuk ke tahapan berikutnya, yaitu going further, adalah tahapan di mana mereka menggali informasi yang belum mereka ketahui atau ingin mereka ketahui, ya, yang dirasa mereka seperti tadi sedang belajar tentang mendaur ulang kertas, gimana ya caranya? Nah, di sini kita mengajak mereka untuk membuat bubur kertas, seperti itu. Anak-anak kita ajak melakukan membuat bubur kertas bersama-sama. Mereka tahu prosesnya bagaimana, harus apa, dan produk akhirnya seperti apa. Nah, sebenarnya banyak ya kegiatan ini, hanya salah satu contoh. Dan setelah kegiatan di tahapan 4 ini selesai, mungkin di hari ke-6 atau ke-7, mereka memasukkan itu kembali ke dalam portofolio mereka. Jadi sebenarnya di dalam portofolio ini sangat cukup jelas terlihat
perkembangan dari awal mereka belum tahu apa-apa, mereka belum belajar apa-apa sampai ke tahapan going further ini. Nah, kemudian yang dilakukan berikutnya adalah di tahap kelima, Bapak Ibu, boleh next Ibu, adalah mereka membuat project, final project. Final projectnya ini mereka menggunakan portofolio yang sudah mereka buat, ya. Mereka kembali kita encourage atau semangati untuk melihat nih apa saja sih yang sudah kamu pelajari. Kamu bisa lihat lagi portofolio kamu. Terus kita tawarkan project apa yang ingin kalian buat setelah melakukan pembelajaran, proses pembelajaran gitu. Jadi sebenarnya bentuk final project-nya ini bermacam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang bisa berbentuk membuat produk atau mungkin mereka mempresentasikan isi portofolio mereka. Mereka mencoba menjelaskan apa alur pembelajaran yang sudah mereka dapat dari awal, dari mereka tidak tahu apa-apa sampai akhir project seperti itu. Atau mungkin juga ini kami pernah juga melakukan demonstrasi memasak, mereka memperlihatkan skill mereka membuat sebuah masakan, itu juga bisa menjadi final project. Tentunya ini adalah alur dari proses P5 ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang di sini kita sangat melibatkan anak-anak setiap tahapannya, mereka sendiri yang melakukan, mereka yang sendiri yang mencari tahu, menemukan jawaban dan sebagainya, dan kemudian mereka sendiri yang memasukkan itu ke dalam portofolio sehingga orang tua mereka atau kami guru sendiri bisa melihat sendiri perkembangan kemampuan atau apa yang sudah mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau contoh atau praktik baik yang pernah kami di TK Kinderfit lakukan, mungkin bisa menjadi pembelajaran juga untuk teman Bapak Ibu guru semua di room ini. Oke, thank you. Itu saja, Pak Budi. Ya, terima kasih Ibu Carolina ya, luar biasa juga ya penyampaian dari Ibu Lina ini. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan bacakan ya praktik baik dari Bapak Ibu yang ada di webinar kali ini. Sekarang saya bacakan dari Ibu Mini Kusyati dari SDN Tanggul Wetan 5. Di depan SDN Tanggul Wetan 5 terdapat sungai dan sering banjir. Setelah kami observasi bersama murid, salah satu faktor dominan adalah sampah plastik. Jadi kami membuat proyek memanfaatkan limbah gelas plastik digunakan untuk tempat menanam bibit sayuran dan bunga. Alhamdulillah, tanaman bisa dilihat ada yang tumbuh subur dan ada yang tidak berhasil. Dari kegagalan diberikan alasan mengapa bisa berbeda. Nah, itu salah satu praktik baik dari Bapak Ibu ya. Silakan membagikan juga ya Bapak Ibu praktik baik yang dilakukan di sekolah, di kolom chat nanti. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita next lagi ya untuk slide-nya. Sekarang saya ada tebakan kembali Bapak Ibu ya, biar makin panas ya Bapak Ibu. Sebelum ke sesi tanya jawab masih ada sebelumnya ya. Ada tebakan dulu. Nah, ini tebakan yang pertama, ya ini tentang sapi ya Bapak Ibu ya. Jika sapi menghadap ke utara, maka ekor sapi menghadap kemana Bapak Ibu? Ayo, silakan dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Ada yang di bawah, di selatan, selatan, tuh. Bawah, selatan, ada yang depan juga. Utara ada juga. Wow, jawabannya variasi juga ya. Kebanyakan ya selatan, utara, bawah, belakang juga ada. Oke, selatan. Ini yang banyak sepertinya selatan ya Bapak Ibu ya. Oke, ternyata jawabannya benar itu menghadap ke bawah Bapak Ibu. Jadi ekor sapi biarpun kepalanya menghadap kemana saja, tetap ekornya hadapnya ke bawah. Jadi 100 buat yang jawab ke bawah. Sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ada satu lagi. Nah, ini yang mudah saja lah. Saya nggak mau yang susah-susah. Silakan dijawab. Ini gambar apa? Ini sayuran. Ini ada yang sel apa? Ada yang jawab sel itu. Ada yang jawab kangkung. Itu yang ke bawah itu sudah ya. Itu pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan sayuran ini. Oh, ternyata sudah jago semua. Ada yang toge. Toge itu apa? Ada yang toge, ada yang jagung, katuk. Nih, ternyata variasi juga ya. Tapi tetap yang paling banyak kangkung. Oke, ya udah. Memang jawabannya ini kangkung ya Bapak Ibu ya. T sama dengan K. Tang,
T-nya diganti K jadi Kang, jagung, jak diganti K jadi Kung ya. Jadi ya yaitu kangkung. Oke, ini tadi tebakan saja. Tetap saya ingatkan kembali Bapak Ibu, kalau ada link-link yang bukan dari tim PMM, silakan diabaikan ya. Nggak usah diklik apa-apa ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab bersama peserta. Kalau tadi sudah berbagi praktik baik dari narasumber atau teman belajar, sekarang saatnya kita sesi tanya jawab. Oke, next. Nah, sekarang ini pertanyaan dari Slido, Bapak Ibu. Jadi ini pertanyaan pertama, sebaiknya berapa jumlah maksimal portofolio yang dihasilkan dalam satu semester? Saya masih ragu tentang portofolio, Bapak dan Ibu narasumber. Apakah dibuat untuk satu proyek atau tergantung gurunya? Karena satu proyek dipegang oleh banyak guru. Nah, untuk pertanyaan pertama, sepertinya Pak Maulana dulu ya. Pak Maulana, Baik. silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini pertanyaannya luar biasa banget. Yang pertama, sebaiknya berapa jumlah maksimal portofolio yang dihasilkan dalam satu semester gitu ya. Seperti yang tadi saya dan juga Bu Karolin Hakim sampaikan. Yang pertama yang benar-benar harus kita pahami adalah portofolio itu keterlibatan peserta didik itu sangat berperan penting. Bahkan termasuk pemilihan dokumen apa yang akan menjadi filing di dalam portofolionya. Jadi kalau ditanya berapa jumlah maksimal portofolio, tidak ada jumlah maksimal, tidak ada jumlah minimal, tapi bagaimana portofolio itu sudah kita lakukan dari tahap awal sampai tahap akhir proses perjalanan proyek P5 sebagai bukti untuk proses perkembangan hasil belajar siswa, perkembangan pelajar murid. Sejauh mana ada tidak nih dari tahap awal sampai dengan tahap akhir proses perkembangan hasil belajarnya. Nah, kalau dalam ranahnya adalah P5, berarti yang kita lihat adalah perkembangan dari dimensi, elemen, dan sub-elemen dari ketercapaian dimensi elemen sub-elemen yang sudah dimiliki oleh peserta didik dalam melalui proses proyek P5 tersebut, Bapak Ibu semuanya ya. Kalau ditanya saya masih ragu tentang portofolio. Nah, portofolio sesuai dengan konsepnya adalah memang betul kumpulan dokumen, ya kan? Kumpulan dokumen peserta didik yang terbaik dari peserta didik dan lain sebagainya. Nah, yang apakah dibuat untuk satu proyek atau tergantung gurunya? Nah, di sini kan balik lagi nih. Kalau kita berbicara terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, Pak Budi dan juga Pak Korlina serta Bapak Ibu guru hebat lainnya, P5 itu kan dilaksanakan dengan tim fasilitator ya kan. Pertama kali sebelum kita melaksanakan proyek P5 kepada peserta didik kita, didik kelas kita, pastinya kan sekolah itu membentuk yang namanya tim fasilitator. Mulai dari koordinator, kemudian mulai dari tim fasilitator dan lain sebagainya. Jadi tidak berdasarkan tergantung gurunya, karena satu proyek dipegang oleh banyak guru. Nah, berdasarkan tim tersebut. Jadi anak misalkan satu anak memiliki satu dokumen portofolio, tapi itu yang melakukan proses assessment dari satu tim fasilitator yang terdapat di proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memang sudah dibentuk oleh sekolah tersebut, ya nggak masalah Bapak Ibu semuanya. Jadi apakah dibuat untuk satu proyek atau tergantung gurunya? Jadi tidak ada kata-kata tergantung gurunya, karena satu proyek dipegang oleh banyak guru, justru betul satu proyek itu dipegang oleh tim fasilitator, bahasa yang perlu apa namanya kita luruskan bersama-sama. Nah, mungkin Bu Karolin Hakim ada yang ingin ditambahkan terkait dengan pertanyaan tersebut. Iya, saya setuju dengan Pak Maulana. Jadi kalau untuk si apa namanya, jika sebenarnya portofolio ini tidak wajib di setiap proyek P5 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah memang kembali lagi hasil keputusan tim fasilitator gitu. Apakah ingin menggunakan portofolio ini sebagai assessment-nya seperti itu. Jika memang Bapak Ibu setuju, sepakat ingin menggunakan portfolio sebagai assessment, jadi ini bisa dilakukan gitu. Tapi kalau memang kekurangan waktu dan lain sebagainya, atau mungkin dengan kondisi-kondisi sekolah yang berbeda-beda, merasa tidak sempat membuat portofolio, itu pun juga tidak wajib. Seperti itu sih kali tambahannya ya Pak Maulana ya. Yes, betul. Karena banyak ya Bu Carolina ya, penilaian proyek P5 kan banyak ya jenisnya. Nah, saat ini kita Iya, kupas tuntas terkait dengan portofolionya. portofolio. Oke, monggo Pak Budi.
Ya, terima kasih atas jawabannya ya, Pak Maulana. Kemudian disempurnakan lagi oleh Bu Carolina biar makin lengkap ya jawabannya. Jadi memang tidak ada jumlah maksimal ya untuk pembuatan portofolio. Kemudian ada tim dalam project dan portofolio itu sebenarnya tidak wajib dalam setiap project. Jadi tergantung fasilitatornya saja di sekolah. Oke, sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu untuk pertanyaan di Slido yang berikutnya. Pertanyaannya adalah sebentar. Hmm, oke. Pertanyaan berikutnya ini ya. Portofolio dalam prakteknya memunculkan permasalahan lain berupa tambahan waktu dan pekerjaan. Apakah ada form atau format khusus portofolio yang sederhana dan berkualitas? Oke. Nah, ini sekarang gantian ya. Sekarang Oke. Ibu Lina dulu ya yang jawab. Silakan Bu Lina. Iya, oke, makasih Pak Budi. Sebenarnya sih kita nggak perlu, sebenarnya kalau dari pengalaman tadi Pak Maulana dan saya ya Bapak Ibu guru hebat di sini di ruangan ini, kita cukup meluangkan waktu sedikit 5 menit di akhir sesi setiap harinya di project profil kita, di mana di situ kita meminta anak untuk memilih nih dari 2 hari kegiatan atau 3 hari kegiatan, yang mana nih kalian kan sudah banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mana yang ingin kalian masukkan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu membutuhkan tambahan waktu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu guru yang bikin mumet, ya tapi kan mesti disiapin bentuk proyeknya itu seperti apa dalam bentuk map, apa dalam bentuk booklet dan lain sebagainya. Nah, itu justru tinggal kesepakatan kelas saja mau bentuknya seperti apa, dan setiap anak berbeda-beda pun juga tidak apa-apa gitu loh. Jadi tidak ada format khusus. Misalnya portofolionya mesti dalam bentuk buklet atau portofolionya mesti dalam bentuk jurnal dan lain sebagainya. Jadi dibikin sesimpel mungkin dan semudah supaya anak-anak enjoy melakukannya gitu loh. Jadi bukan seperti keharusan dan kewajiban si portofolio ini dibikin dengan rapi, bagus dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kreasinya anak aja gitu. Justru kita meminimalisir intervensi kita di dalam pembuatan itu. Kurang lebih sih seperti itu. Mungkin Pak Maulana bisa tambahkan. Baik, terima kasih. Setuju banget dengan Bu Caroline. Betul, memang awal ketika melihat sebuah portofolio, wah, tebel-tebel nih banyak-banyak, berarti kan butuh segala macam bindek, kemudian filing dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua betul. Memang ketika seperti yang tadi Bu Caroline sampaikan di awal tadi kan ya, ketika tim fasilitator sudah sepakat nih, oke saya akan menggunakan penilaian portofolio dalam proyek penguatan terpadu pelajar Pancasila di sini. Maka di situ kan dalam proses perencanaan dengan tim pastinya sudah mulai tuh dirancang sebuah konsep portofolio apa yang akan dilakukan, ya kan? Formatnya apa, formnya apa. Memang betul di awal kita agak sedikit lelah ya Bu Karin, namanya juga merancang ya. Tapi dalam pelaksanaannya ketika kita mengeksekusi dan lain sebagainya mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, udah anak itu tinggal mengikuti proses yang memang berjalan saja, proses berjalan. Nanti tinggal anak misalkan dalam tahap pertama, contohnya misalkan saya tadi, dalam gaya hidup berkelanjutan. Ketika anak diminta untuk menentukan ide-ide, solusi apa nih yang dapat kalian, berikan agar lahan di sekolah kita itu menjadi produktif. Anak mencatat berdasarkan ini, berdasarkan informasi awalnya, "Saya akan tanam ini, saya akan ini." Boleh, ada anak yang bisa mencatat, oke silakan. Ada anak yang bisa menggambar. "Mister," kalau sekarang kan panggil mister, "aku menggambar lahan kosong ini, aku gambarin pohon-pohon cabe, boleh ya mister?" "Oh silakan." Itu kan menjadi sebuah solusi. Berarti mindsetnya dia, solusinya dia adalah lahan kosong itu saya akan tanami tanaman cabe, tanaman buah-buahan, tadinya dalam bentuk gambar dan lain sebagainya. Ketika itu semua selesai, oke mana yang mau, mana yang mau dimasukkan ke map portofolio dan lain sebagainya. Anak diberikan, sebuah kesempatan untuk memilih yang terbaik dari apa yang memang dia miliki, mereka kuasai dan mereka minati. Jadi justru sederhana itu yang memang sangat sangat diharapkan dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sederhana pasti akan berkualitas. Rumah minimalis aja kan mahal ya Pak Budi ya sama Bu Karolin ya. Ya. Seperti itu. Bukan berarti yang minimalis itu murah, bahkan minimalis itu mahal. Bahkan ada kan rumah makan yang gitu, rendangnya mahal banget ya kan. Oke, terima kasih Pak Budi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Lina, Pak Maulana. Oh, jawabannya ini
keren-keren sekali ya. Pasti yang bertanya ini puas lah dengan apa yang disampaikan oleh Bu Lina dan Pak Maulana. Ya, sekarang lanjut ya, kita masuk di pertanyaan berikutnya dari Slido. Pertanyaannya adalah, hal apa yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam asesmen menggunakan portofolio sehingga penilaiannya menjadi valid dan measurable atau Ya, terukur? oke. Pak Maulana dulu ya, Oh, silakan Pak. gantian. Baik. Nah, ini yang menjadi tantangan khususnya bagi saya. Ketika ditanya sehingga penilaiannya menjadi valid dan measurable. Karena kan sebuah instrumen penilaian dikatakan baik apabila valid dan reliable dan lain sebagainya, ya kan? Portofolio, apalagi dalam P5 itu yang diukur, yang disasar adalah karakter, dimensi, bukan dalam ranah kognitifnya. Kalau kognitif mah gampang, kita kasih soal, kita minta anak menjelaskan konsep-konsep dan sebagainya. Tapi ini kan karakter, dimensi profil pelajar Pancasila. Maka tantangan terbesar dan yang harus paling penting dipertimbangkan adalah membuat yang namanya rubrik penilaian terkait dengan dimensi yang disasar dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Contoh, ketika saya mengambil sebuah tema di sekolah saya, bangunlah jiwa dan raganya, dengan topik yang diambil adalah stop bullying atau perundungan dan lain sebagainya, dengan salah satu dimensinya adalah kreatif. Anak di situ benar-benar diminta untuk membuat sebuah ide. Bagaimana nih caranya ya nak, agar sekolah kita perundungan itu tuh menurun grafiknya karena berdasarkan rapot pendidikan kan agak sedikit merah tuh waktu itu sehingga menjadi isu hangat nih di sekolah kami ya kan. Ternyata ketika diklarifikasi dengan anak dan informasi, oh ternyata benar ada yang mulai main kata-kataan, mulai ada yang bully secara fisik dan lain sebagainya. Yuk bagaimana? Oh ternyata ada anak-anak yang nggak tahu bully itu apa, ciri-ciri dan sebagainya. Jadi anak diminta untuk membuat sebuah eh, cara kampanye. Nah, kampanye kita bebaskan nih, mulai dari bentuk poster, bahkan ada yang membuat konten TikTok, kemudian vlog YouTube, dan lain sebagainya. Disitulah sebuah proses-prosesnya kita lihat di situ. Rubrik penilaian yang mengarah kepada karakter tersebut, contohnya misalkan kreatif, dengan elemennya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Ini benar nggak nih ada orisinalitas di sini? Itu betul ya Bu Karolin, ya. Kita sebagai guru ya Pak Budi ya, susah banget untuk mendapatkan sebuah rubrik yang tepat, tapi ketika kita sudah terbiasa, akhirnya oh arahnya ke sana. Lihat panduan dimensi P5, di sana jelas aku ada indikator-indikatornya. Jadi memang yang paling penting agar menjadi valid dan measurable, alat ukurnya harus valid dan reliable. Maka sesuaikan. Ketika karakter, maka alat ukurnya apa? Kalau pengetahuan, alat ukurnya apa? Karena kita dimensi, maka alat ukurnya harus sesuai dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu semua, dan itu tidak hanya diperuntukkan untuk portofolio saja, tapi untuk penilaian-penilaian yang lainnya yang ada di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lanjut, mungkin Bu Karolin ingin menambahkan untuk menyempurnakan Udah jawaban yang telah sempurna saya banget Pak, sampaikan. setuju. Semua dasarnya balik lagi ke rubrik ya, supaya valid dan reliable tadi dan measurable tadi. Jadi kembali lagi itu prosesnya di awal ketika kita membuat modul ajar dan lain sebagainya, itu kan kita masukkan dimensi-dimensi yang ingin kita capai kan. Nah, disitulah kita membuat rubrik di at the end, di pada akhirnya itu apa sih yang kita harapkan terbangun dari anak-anak ini. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur supaya penilaian portfolio ini menjadi valid seperti itu. Itu aja sih tambahannya, tadi udah cukup jelas dari Pak Maulana. Thank you Pak. Ya, terima kasih Pak Maulana, Bu Lina. Ini memang kolaborasi yang luar biasa ya dari dua teman belajar ini ya. Saling melengkapi ya jawabannya sehingga menjadi jawaban yang benar-benar sesuai yang diinginkan oleh para peserta webinar. Oke, sekarang lanjut pada pertanyaan berikutnya ya. Masih ada lagi. Nah, ini dari Bapak Iqbal Maulana Suryana. Saya pernah coba portofolio pada jenjang SMP di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kendala yang saya hadapi, yang pertama, sekolah ketakutan meminta dana apapun pada orang tua, sehingga saya pun bingung ketika harus meminta siswa membawa map untuk pengumpulan berkas portofolio. Yang kedua, jika harus mengeluarkan dana sendiri, kelas ajar saya lumayan banyak, sehingga tidak memungkinkan dana sekolah untuk pembelian map pun sepertinya tidak ada. Apakah ada pilihan-pilihan atau ide-ide cara mengumpulkan berkas portofolio untuk guru jenjang SMP, SMA, atau SMK? Ini Ibu Lina dulu ya, gantian ya. Silakan Bu Lina. Iya, kembali lagi untuk pertanyaannya Pak Iqbal Maulana ya.
bahwa tidak ada format khusus ya, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi memang sesimpel apa yang ada di kelas pun yang mungkin dari kata bekas dan lain sebagainya untuk menempel hasil pekerjaan anak, menurut saya juga sah-sah aja gitu loh kan, Assalamualaikum apalagi warahmatullahi anak-anak SMP wabarakatuh. pasti akan Kali ini lebih kita akan kreatif ya bahas kalau menurut mengenai saya dilatasi. dan balik lagi bahwa penilai pada akhirnya yang kita nilai bukan bagus atau tidaknya itu portfolio. Sebenarnya portfolio itu hanya media mereka mengumpulkan gitu. Jadi sekadar hanya menggunakan atau mereka bikin map sendiri dengan kreasi mereka sendiri, itu pun juga tidak apa-apa gitu dengan tanpa harus membeli. Jadi sebenarnya sebagai guru kita juga bisa kembali apa ya menantang nih anak-anak nih, apalagi anak-anak SMP. Saya rasa dia lebih apa ya lebih banyak idenya daripada kita gitu kan. Kita mau masukin hasil pekerjaan kita ke dalam sebuah map. Nah, kalian boleh berkreasi membuat map apapun yang kalian mau, atau bukan hanya map misalnya, atau kalian mau menempelnya di sebuah kertas dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu sih. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Maulana? Iya. Baik, terima kasih Bu Karolin. Betul banget. Apalagi kalau di sini adalah SMP, SMA, SMK Ibu Karolin, yang mereka tuh kalau diminta untuk berkreasi luar biasa banget. Pak, ini sama namanya, Pak Maulana juga ya, Pak Iqbal Maulana Suryana ya kan? Sama dengan saya namanya Maulana. Pak, jangan khawatir ketika sekolah ketakutan minta dana dan lain sebagainya. Justru malah ketika misalkan dalam proyek P5 dan lain sebagainya itu memang meminimalisasi terjadinya pungutan dana atau pengeluaran biaya yang besar dan lain sebagainya. Nih contohnya, hanya menggunakan tip, ya kan, Rp2.000. Saya yakin anak-anak SMP, SMA jajannya sudah lebih dari 10.000, 15.000 dan lain sebagainya. Tapi dengan klip ini untuk mengumpulkan sebuah dokumen-dokumen berharga dari mereka, cukup untuk mengklipkan ini, I think is enough. Ya kan, saya pikir cukup. Bahkan ketika Bapak memodalkan sebuah pembolong kertas saja, setiap dokumen yang dikumpulkan dibolongkan, silahkan dililit pakai tali rapia atau tali-tali apa, dihias dan lain sebagainya, itu menjadi suatu kreasi yang sangat luar biasa. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya, jadi tidak perlu khawatir terkait dengan dana dan lain sebagainya. Apa namanya, tidak sesuai dengan peribahasa lah, apapun bisa dilakukan asalkan ada. Seperti yang tadi Bu Karolin sampaikan, bukan main bagus-bagusan, bukan main indah-indahan. Percuma kalau indah-indah, bagus-bagus, tapi ternyata kontennya nggak sesuai. Lebih baik kontennya sesuai dengan apa yang menjadi target dan lain sebagainya. Nah, cukup dengan dijepit begini aja, selesai portofolio anak-anak kita dengan bermodalkan Rp2.000, atau kalau Bapak mau beramal 2.000 kali 30 tidak sampai 60.000. Saya yakin Pak Iqbal Maulana punya ide-ide yang luar biasa kreatifnya. Semangat Pak Iqbal Maulana. Terima kasih Pak Budi. Oke, mantap sekali ya jawaban dari Ibu Carolina dan Bapak Maulana. Ini sepertinya pertanyaannya banyak sekali ya yang ada di Banyak ya. live chat ini ya. Sampai Ini jam masih ada 10 lagi. sepertinya ya Pak Budi ya. Iya, ada banyak. Kita lanjut lagi ya pertanyaan berikutnya lah. Ini yang bertanya adalah Komunitas Belajar SDN BBL 02 Jateng. Apa ya BBL itu? Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa portofolio mencerminkan perkembangan siswa sepanjang waktu, bukan hanya snapshot dari satu titik waktu? Nah, ini Oke. Pak Maulana dulu ya. Pak Oke, Maulana, silakan. baik. Terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa banget. Nah, Bapak Ibu sekaligus saya ingin mengingatkan bahwasannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak hanya sekedar berhenti ketika kita sudah panen raya, ibaratnya seperti itu ya kan. Tidak hanya sekedar berhenti ketika kita sudah melakukan panen atau sosialisasi. Justru PR lebih beratnya adalah ketika proyek itu sudah selesai, ada tidak keberlanjutannya. Walaupun dengan tema yang berbeda, dengan kegiatan yang berbeda. Dan ini adalah menjadi PR berat juga buat kita sebagai guru-guru. Jangan sampai anak itu sadar, oh saya bersikap baik seperti kreatif, mandiri, dan lain sebagainya, karena saya saat ini sedang dinilai, karena ada tema P5 yang sedang saya lakukan. Justru kontinuitas itulah yang menjadi PR buat kita. Ada tidak nih kontinuitas dari tema-tema atau topik
topik yang kita akan jalankan. Nah, oleh karena itu, bahwasanya portofolio itu mencerminkan perkembangan, iya. Mulai rancang dari tahap awal sampai dengan tahap akhir dan rancang pula sampai dengan tahap keberlanjutannya. Jangan sampai ada anak yang misalkan kemandiriannya sudah bagus banget, ya kan sudah sangat baik dan lain sebagainya pelayan. Namun ketika tema itu sudah selesai dijalankan, proyek itu selesai, dia kembali kepada ke habitat awalnya seperti itu ya kan. Berarti kan tidak ada kontinuitas dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi PR juga buat saya sebagai guru bagaimana relevansi dan kontinuitas dari sebuah proyek yang sudah kita jalankan, maka memang salah satu aspek penilaian yang bisa kita lakukan secara kontinuitas itu adalah portofolionya nih. Jadi kita benar-benar ya Bu Caroline ya bisa melihat nih grafiknya anak naik turun dan lain sebagainya. Bahkan saya punya anak ketika TK aja dari TKA sampai TKB dan lain sebagainya itu benar-benar bendelnya itu di simpen baik-baik oleh si guru ketika anak itu lulus benar-benar terlihat jelas grafiknya seperti itu ya kan. Nah, kita banyak belajar kayaknya nanti dari guru-guru PAUD atau guru-guru TK yang rajin banget ngumpulin dokumentasi anak-anak ya kan. Bu Caroline nih jagonya nih, monggo Bu Caroline nih. Iya, sebenarnya sih tadi kalau dari praktik baik sudah cukup jelas tergambar bahwa dari setiap tahapan ya, dari mulai kalau tadi kan tahapannya pengelolaannya dimulai dari masalah, terus apa ide itu kan sudah ada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dan apa yang bisa mereka masukkan dari setiap tahapan itu ke dalam portofolio dan disitulah kita bisa melihat perkembangan dari tahap awal sekali, dari mereka belum tahu apa-apa, dari mereka terus punya ide, terus mereka melakukan sesuatu, menemukan sesuatu. Nah, dari setiap tahapan itu kita masukkanlah assessment yang sudah dilakukan dan disitulah kita bisa melihat perkembangannya. Dan saya setuju dengan pemohonannya bahwa setelah P5 ini selesai, tidak berhenti sampai di situ. Kita melihat bagaimana praktik baik yang sudah dilakukan dan di project P5 ini bisa terus berlangsung. Kayak tadi misalnya tentang bullying, bagaimana itu bisa mengakar pada anak-anak dengan kita bisa mengulang-mengulangnya di dalam kegiatan sehari-hari di kelas gitu loh. Terus efek portofolionya itulah yang tadi yang sudah kita lihat dari tahapan awal sampai akhir gitu. Semoga ini ya membantu menjelaskan. Tapi kalau enggak saya mohon maaf. Oke, terima kasih ya Pak Maulana Bu Carolina ya. Ini pertanyaannya makin seru ya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi yang di live chat. Ini saya bacakan kembali untuk pertanyaan yang terakhir di live chat, yaitu dari Ibu Eka Susantin. Saya adalah seorang guru pembimbing khusus mengajar siswa dengan keistimewaan Down syndrome. Semua hasil portofolio siswa saya simpan. Setelah saya nilai dan saya beri catatan refleksi. Apakah portofolio ini harus hasil project atau P5? Nah, ini silakan Bu Carolina dulu ya untuk menjawab. Iya, oke, baik. Tapi kok pertanyaan nggak muncul di layar saya? Jadi tadi Kalau di saya, ada di slide ini, ya? iya, kalau di Iya. saya muncul jaringan mungkin itu. Oh iya, saya dasar Muslim semuanya. Oke, baik Ibu. Apa yang sudah Ibu simpan dan nilai beli catatan refleksi, apakah portfolio ini harus hasil project atau P5? Oke, tentunya tidak ya Ibu, bahwa portfolio ini adalah salah satu dokumen yang bukan hanya untuk P5, balik lagi tadi P5 tidak harus project, tidak P5 tidak harus menggunakan portfolio sebagai sumber assessment-nya, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan perkembangan yang lain kita bisa menggunakan portfolio. Misalnya ingin mencatat atau ingin mendokumentasi perkembangan kemampuan belajar anak Down syndrome ya dalam konteks saat ini dalam melakukan kemampuan motorik skill-nya, misalnya kemampuan memegang sesuatu. Nah, di situ kita bisa menggunakan portfolio ini untuk melihat perkembangannya. Misalnya dimulai dari misalnya awalnya dia hanya bisa memegang pensil dengan 5 jari nih kalau anak TK ya. Nah, di situ kita meminta dia untuk
menggambar sesuatu. Nah, seiring dengan perkembangannya, ada perkembangan kemampuan dia sekarang bisa menggunakan tiga jarinya memegang pensil dan membuat goresan yang lebih jelas. Nah, di situ kan menjadi sebuah dokumen hasil perkembangan anak yang bisa kita masukkan ke dalam portofolio itu. Nah, dan itu bisa menjadi apa namanya pengetahuan untuk orang tua, oh bahwa anak saya ini sudah berkembang ya. Tadinya dia tulisannya hanya scribble, coret-coret. Oh, sekarang dia sudah bisa membentuk bentuk segitiga dan lain sebagainya. Jadi di situ portofolio ini sebenarnya bisa dipakai untuk merekam perkembangan dalam berbagai pembelajaran Bapak Ibu. Jadi bukan hanya khusus untuk project profil. Kalau saya rasa sih demikian ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Maulana, silakan. Baik, setuju banget Bu Lina. Jadi Bu, saya ucapkan luar biasa semangat untuk Ibu Eka Susanti nih, pasti luar biasa effortnya untuk mendidik dan membimbing anak-anak yang memang memiliki kekhususan dan lain sebagainya. Tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya ya. Apakah portofolio ini harus hasil project atau P5? Tidak, ya kan tidak. Bahkan di P5 pun ini menjadi salah satu yang dapat digunakan. Jadi ketika Ibu Eka Susantin untuk mengetahui perkembangan peserta didiknya baik dari sisi karakter kah, kemudian keterampilan kah, kemudian kognitif anak-anaknya kah, dan lain sebagainya, Ibu Eka Susantin bisa kok menggunakan sebuah penilaian portofolio. Seperti itu ya. Semangat Ibu Eka Susantin. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Lina dan Pak Maulana atas jawabannya buat Ibu Eka Susanti ya. Sebelum kita lanjut di pertanyaan langsung di Zoom ini, saya bacakan dulu praktik baik, yaitu dari Ibu Eskaria Simaremare SPD. Biasanya rubrik penilaian yang disimpan murid saya di MAP di akhir semester, kita cek ulang semua, itu saya lakukan di semester 1, dibantu dengan siswa, supaya mereka lebih giat lagi mengumpulkan portofolionya di pelajaran berikutnya. Nah, itu salah satu praktik baik dari Bapak Ibu Luar guru di biasa. seluruh Indonesia ini ya. Oke, sekarang kita masuk di pertanyaan secara langsung ya di Zoom. Silakan Bapak Ibu raise hand jika ingin bertanya langsung kepada teman belajar pada webinar malam hari ini. Ada Bapak Ibu? Saya lihat ada satu yang raise hand, namun ini wajahnya belum kelihatan ya. Jadi usahakan Bapak Ibu wajahnya nampak ya jika ingin bertanya langsung kepada teman belajar malam hari ini. Nah, ini ada Ibu Maria Kumalasari ya. Silakan Ibu Maria. Oke, selamat malam Bapak Ibu, terutama Pak Maulana sama Bu Carolina ya. Salam Malam. kenal, saya Maria Salam kenal. dari Tangerang. Thank you banget udah sharing, so insightful ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira penerapan dari portfolio itu gimana. Dulu saya juga pernah terapin di tahun 2018 ya. Itu di tingkat SMP. Cuman waktu itu kebetulan siswanya kan dikit ya, cuma 12 orang. Jadi emang benar-benar bagus dan kita bisa lihat perkembangan siswa-siswa itu secara otentik gitu kan. Nah, pastinya dengan jumlah siswa yang lebih besar, mungkin ada banyak kesulitan yang dihadapi gitu ya. Udah jelas banget kita butuh waktu yang lebih banyak, butuh effort yang lebih banyak gitu kan. Nah, cuman aku penasaran aja nih kira-kira kalau dari Pak Maulana dan Bu Carolina, struggle atau tantangan apa sih yang mungkin sempat dihadapi ketika melaksanakan portfolio itu gitu. Entah itu dalam entah itu yang mungkin kecil, tapi kalau bisa sih tantangan yang besar ya. Supaya kita juga tahu kayak how to handle portfolionya gitu atau tantangannya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bu Maria Kumalasari ya. Ini langsung dijawab saja ya, yaitu pertanyaannya tantangannya apa ya selama menerapkan portofolio begitu ya.
Silakan Pak Maulana dulu ya sepertinya. Baik, terima kasih. Salam kenal Bu Maria. Luar biasa ya, berarti sudah punya testimoni nih terkait dengan bagaimana penerapan portofolio. Ternyata memang bagus, tapi kalau waktu itu karena kondisi peserta didiknya sedikit. Nah, sekarang kalau besar bagaimana? Betul Bu Maria. Jumlah murid di sekolah saya itu sekitar 31 dan lain sebagainya. Nah, namun untuk P5 di sini, misalkan saya ambil sebuah contoh P5. P5 di sini kan adalah tim. Bukan hanya kerja saya pribadi gitu, tapi ada tim yang memang sudah dibentuk di awal, kemudian sebagai tim fasilitator, kemudian kita merancang ketika kita sudah menentukan penilaian portofolio seperti ini loh. Nah, kalau ditanya tantangan yang paling besar kan nggak boleh yang sedikit ya, gitu, nggak boleh yang kecil, tapi tantangan yang besar. Betul banget ketika kita ingin melakukan sebuah penilaian, karena penilaian itu akan menjadi sebuah informasi otentik bagi eh, orang tua murid, untuk orang tua murid. Dan itu memang butuh, tantangannya adalah itu, melakukan penilaian setiap proses perkembangan anak-anak. Di samping itu pula adalah penyusunan rubriknya. Dari rubrik kemudian disinkronkan dengan hasil karya siswa, kemudian kita membuat sebuah kesimpulan, oke, si A sudah berada pada tahap berkembang, sudah sangat baik dan sebagainya. Itu tantangannya yang saya alami dan menurut saya itu membutuhkan effort yang lebih. Sehingga apa? Yang kami lakukan, kita ada satu waktu khusus di sekolah untuk melakukan sebuah proses penilaian. Yang pertama adalah tidak pernah menunda sebuah proses yang sudah dikumpulkan oleh anak. Itu yang pertama, karena anak itu sudah menggunakan yang namanya lembar aktivitas. Dan lembar aktivitas itu baru pertama, misalnya tahap awal. Oke, kita tidak bisa mengcompare untuk mengetahui sudah ada perkembangan atau belum. Kan kalau sudah ada perkembangan, pastinya kan ada komparasi antara yang sebelum dan yang sesudah. Ya kan? Di minggu keduanya, pada saat proses pertanian kita compare, kita cicil nih, kita cicil, oh, oke, anak itu berada tahap ini. Jadi itu, guru mempunyai namanya track record dari perkembangan si anak tersebut menjadi sebuah catatan, sehingga tidak diakumulasi di akhir. Namun PR terberatnya adalah menyusun itu semua di awal perencanaan sebelum kegiatan itu kita laksanakan. Itu Bu Maria. Salah satu lagi juga dibutuhkan tim yang solid dari setiap guru untuk membentuk sebuah tim fasilitator yang luar biasa, yang memiliki rasa responsibility-nya juga bagus dan lain sebagainya. Itu mungkin nih Bu Caroline nih sudah punya tantangan yang lebih berat lainnya. Silakan Bu Caroline, karena Iya, ditantang sama Bu Maria. siap. Kalau di TK sih ada beberapa tantangan ya Bapak Ibu ya. Mungkin tantangan yang pertama itu ada anak yang nggak mau melakukan, nggak mau engage melakukan kegiatan sama sekali, atau bahkan melakukan apa asesmennya gitu. Itu juga kita temui gitu loh. Dan ini tinggal gimana kita nih gurunya akhirnya tanya jawab aja sama anak. Kalau dia nggak mau gambar, nggak mau apa, kita tanya jawab, terus coba pelan-pelan. Jadi banyak proses merayunya ya kalau sama anak TK itu, tantangannya seperti itu sih kalau di TK. Terus mungkin proses ketika anak-anak ini memilih gitu. Terus mereka kan juga maunya dimasukin semua gitu, nggak dipilih. Nah, di situ tantangan juga nih supaya kita mungkin ngasih pertanyaan-pertanyaan romantik. Kalau yang ini kamu belajarnya apa waktu gambar ini? Terus kamu apa namanya? Kenapa gambar ini gitu-gitu. Jadi kita harus lebih kreatif ya kalau guru TK, karena kan kalau anak PAUD itu pasti beda ya dengan anak-anak yang sudah lebih dewasa. Itu aja sih. Dan terus mungkin tantangan berikutnya juga ketika kita menilai si portofolio ini, kita kadang-kadang terkecoh dengan gambar anak yang lebih matang, yang hasil gambarnya bagus, tapi kan kita nggak tahu ini anak gambarnya, dia ngerti nggak sih yang dia gambar, tapi kan yang mau kita nilai substansinya. Jadi kadang-kadang kita suka terkecoh dengan hasil akhir ketimbang dari substansinya nih yang akan dinilai ini gitu. Itu sih paling mungkin sharing dari saya. Thank you. Ya, terima kasih atas jawabannya ya, Bu Maria. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, live Zoom ini, yaitu sekarang Bapak-Bapak ya. Bapak Aquilani Hitong. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari Flores, NTT. Saya ingin bertanya kepada Ibu tadi yang menjelaskan tentang itu, project inquiry based learning itu. Oh, ya. Tadi Ibu menjelaskan ada beberapa tahap.
saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah setiap tahap itu kita perlu melakukan asesmen kepada siswa? Lalu kita memberikan pertanyaan refleksi begitu, Kak Bu? Atau bisa 2-3 tahap baru kita melakukan asesmen? Itu saja, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima Salam kasih Bapak Pak. dari Polres. Jauh ya Pak. Ya, Ya, terima langsung kasih dijawab Bapak. ya. Iya, iya. Kalau saya boleh menjawab, jadi memang apa namanya bentuk assessment itu nggak mesti dalam bentuk. Tadi pertanyaannya apakah di setiap tahapan itu perlu ada assessment atau tidak? Eh, Sebenarnya dengan kita cuman tanya-tanya anak, tadi kamu lihat apa, kamu pegang apa, itu adalah salah satu bentuk assessment kalau menurut saya ya. Jadi assessment itu bukan selalu dalam bentuk apa paperwork, dalam bentuk menulis atau menggambar atau melakukan sesuatu. Jadi memang sebenarnya assessment itu memang perlu dilakukan kalau menurut saya, cuman tinggal cara assessnya seperti apa gitu loh. Mungkin kalau anak TK lebih banyak bertanya ke anaknya dan lain sebagainya ketimbang kita melakukan menyuruh mereka membuat sesuatu gitu di kertas, nulis dan lain sebagainya, menggambar, mendeskripsikan pikiran itu kan kayaknya susah ya. Jadi lebih assessment-nya lebih yang keringan-ringan saja sih Pak gitu. Jadi untuk setiap tahapan apakah perlu? Kalau saya sih melakukannya di setiap tahapan, tapi kembali lagi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita seperti apa. Jadi jangan sampai assessment itu seperti tes dan lain sebagainya ya. Jadi lebih ke di bawah fun, menyenangkan seperti itu sih Pak. Tapi kalau mungkin Bapak nanti mengajarnya di jenjang yang lebih besar, seperti SMP atau SMA dan lain sebagainya, untuk mengkonfirmasi pengetahuan mereka di setiap stages-nya, kita bisa melakukan assessment yang tentunya dibuat menarik supaya anak tidak terbeban ya. Ini setiap hari ada assessment dan lain sebagainya. Gitu. Semoga menjawab ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Carolina untuk jawabannya pada pertanyaan Pak Aquilani dari Flores ya tadi. Sepertinya itu pertanyaan terakhir ya untuk pertanyaan live Zoom karena kita dibatasi waktu juga. Kemudian sekarang kita masuk di sesi berikutnya yaitu penguatan dari teman belajar. Jadi silakan untuk teman belajar dimulai dari Pak Maulana ya untuk memberikan Oke. closing statement sekitar 1 menit ya Pak ya. Wah, Silakan luar Pak. luar biasa, sudah nggak terasa ya Pak Budi dan Bu Caroline sudah closing statement aja. Nah, Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, seperti yang sudah sama-sama kita simak dan bahas tadi terkait dengan penilaian portofolio dan proyek P5, itu adalah salah satu. Betul, memang dibutuhkan effort yang lebih. Tapi ketika effort itu kita lakukan, usaha dan ikhtiar besar kita lakukan, yakinlah bahwasannya hasil yang besar pun akan kita dapatkan. Salah satunya adalah dengan melakukan penilaian portofolio dalam proyek P5. Walaupun itu bukanlah sesuatu yang wajib, tapi yuk, nggak ada salahnya kita coba dengan penuh semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Maulana atas closing statement-nya. Berikutnya Ibu Carolina Hakim, silakan Bu. Iya, kalau dari saya, Bapak Ibu percayalah bahwa setiap peserta didik kita itu memiliki kemampuannya masing-masing, keunikannya masing-masing yang jangan terlalu banyak kita campur tangan di dalamnya gitu loh. Percayakan saja semuanya sama dia, kita tinggal mengarahkan, membantu, memfasilitasi, dan kita lihat apa sih yang mereka punya, apa sih yang mereka bisa lakukan gitu loh. Jadi mulai kita tarik diri, mengintervensi anak-anak kita, membuat portfolio, biarkan kita fasilitasi mereka, kita arahkan, kita maksimalkan kemampuan mereka dengan banyak mungkin pertanyaan pemantik, dengan stimulasi-stimulasi seperti itu, dan kita lihat wah ternyata dia bisa ya melakukan itu, dan ketika itu terjadi kita akan ada kepuasan tersendiri kita sebagai pendidik melihat hasilnya gitu. Jadi mulai dari sekarang yuk kita sama-sama percayakan semua ke anak-anak kita kurangi intervensi kita, biarkan mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan stimulasi tentunya dari guru. Thank you.
Ya, terima kasih Bu Carolina Hakim, luar biasa ya atas penguatannya tadi. Begitupun dengan Pak Maulana juga tadi. Nah, setelah penguatan dari teman belajar dari dua narasumber kita pada webinar malam hari ini, saatnya Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dan unpan balik. Nah, di situ sudah ada ya Bapak Ibu ya linknya. Silakan mengisi bagaimana umpan balik Bapak Ibu terkait webinar pelatihan mandiri pada malam hari ini. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah bisa isi, kalau tadi masih belum, jadi silakan sekarang bisa mengisi Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk link-link yang tidak jelas yang ada di kolom chat itu diabaikan saja ya. Jadi tidak usah diklik, itu nanti takutnya berbahaya. Jadi fokus saja pada webinar kali kali ini, kemudian silakan diisi daftar hadir dan umpan balik yang sudah ditayangkan ini. Ya Bapak Ibu, ini saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu ya, untuk portofolio di sini itu hanya salah satu opsi, jadi bukan merupakan kewajiban dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing sekolah Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus juga setiap project harus ada portofolio, itu tidak harus ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah selesai ya mengisi daftar hadir dan umpan balik. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa tetap berbagi ya atau share pengalaman belajar hari ini di media sosial dengan menggunakan tagar hashtag kurikulum merdeka di PMM. Kemudian bisa tag juga Instagram story akun @ditjen.gtk.kemdikbud. Oke, Bapak Ibu, tak terasa ya sudah hampir 1 jam 30 menit ya atau 1 jam setengah kita belajar bersama di webinar pelatihan mandiri kali ini. Luar biasa antusias dari Bapak Ibu semuanya tadi. Tadi pertanyaan yang ada di Slido itu ada banyak juga, kemudian di kolom chat juga banyak, luar biasa. Kemudian ada praktik-praktik baik juga yang Bapak Ibu lakukan terkait penggunaan portofolio di sekolah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita berdoa Bapak Ibu ya untuk menutup webinar kali ini. Kita berdoa karena selama hampir 1,5 jam ini webinar kali ini lancar. Nah, kita berdoa di akhir webinar ini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berperan aktif pada webinar. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa.